Kehendak Tuhan di dalam sore hari ini, yaitu dalam acara kita pengabdian kemitraan masyarakat. Untuk itu kepada para anak-anak kami SMA, Karang Taruna dan sekalian kita di sini, khususnya lah kepada anak SMA, kita sudah saling mendengarkan arahan, ilmu, bimbingan daripada tim yang dari Polmed Medan. Harapan kami bisa itu sebagai satu motivasi untuk menggugah hati dan pikiran kita, sehingga kegiatan ini tidak akan sia-sia. Dan pada umumnya juga harapan daripada orang tua kita semua yang pastinya memimpikan mengidolakan anaknya supaya berguna untuk di hari depan. Bapak-bapak ini sudah termasuk orang yang diperkirakan di pendidikan ini. Pendidikan itu sangat mahal. Pendidikan yang sangat mahal. Dan kami yakin pendidikan yang bisa merombak taraf hidup orang. Pendidikan yang bisa merombak taraf hidup manusia. Untuk itu janganlah kita sia-siakan. Marilah kita ini manfaatkan, dan segala sesuatu yang telah diwacanakan Bapak ini, yang telah diterangkan Bapak ini. Bapak ini tadi bilang silaturahmi kita tidak akan putus. Jikalaupun nanti para anak-anak kami SMA berkelanjutan untuk ke jenjang kuliah, kalau bisa, kalau saya sarankan minta aja nomor HP Bapak ini. Saya rasa Bapak ini pun gak keberatan. Saling komunikasi, kemana aku, jurusanku mau ke sini, kemana Bapak, arahkan dulu aku, bisa. Karena yang kami harapkan juga kalian nanti yang membangun Silai satu ini, yang membangun Silai sambungan ini. Untuk itulah Bapak ini sudah berniat untuk membangun SDM kita di sini. Tapi marilah luangkan waktumu nanti ke sini untuk membaca, belajar, supaya segala sesuatu itu dapat menjadi ilmu pengetahuan dan bisa menjadi bekal hidup di hari depan. Anda berhasil, orang tua sudah bangga. Itulah harapan kami. Sekarang memikirkan apa sekarang usaha yang bisa saya ingin buka gitu ya untuk usaha saya. Itu mungkin ada, nanti ada di buku-buku yang kami bawa, ada beberapa buku mengenai kewirausahaan. Mungkin abang-abang dan kakak-kakak juga bisa belajar dari sana tentang apa kira-kira bidang usaha yang cocok untuk dibuka untuk daerah kita sekitar sini. Ya, potensinya di sini banyak, ya kan? Saya tadi melihat begitu datang aja ini udah terpikir untuk membuka usaha gitu. Apa yang saya lihat tadi, ketika kita duduk-duduk di depan sana, itu ada banyak sekali bunga mawar yang cantik-cantik warnanya. Itu di depan rumah itu, di pinggir jalan itu ada banyak bunga mawar, bunga ros kata orang. Itu cantik-cantik sekali. Yang jarang itu kita dapatkan warna yang kayak gitu tuh bahkan di Medan. Jadi di sini ternyata cocok untuk tumbuh di sini gitu Bang. Ya, karena kalau kita dapatkan bunga ros yang kayak gitu, yang warnanya itu yang luar biasa, merahnya merah betul-betul merah, pinknya itu pinky banget, bagus. Itu kalau di Medan itu mahal. Dia jualnya per kuntung, satu kuntung bisa sampai 35.000. SDM. Ada yang tahu itu apa kira-kira maksudnya pengembangan SDM? Pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi ada yang disebut dengan faktor alam. Jadi ini semua keindahan ini adalah sumber daya alam. Tapi siapakah yang mengelola?
manusia. Jadi kalian ini adalah sumber daya manusia. Kenapa harus dikembangkan? Coba. Kenapa SDM atau manusia itu harus dikembangkan? Siapa yang tahu? Coba. Sudut. Yang bercita-cita tadi jadi psikolog. Kenapa harus dikembangkan? Coba. Agar manusia dapat menciptakan generasi baru untuk mengembangkan daerah-daerahnya masing-masing. Luar biasa. Nah, jadi manusia itu adalah makhluk yang tertinggi derajatnya dari seluruh ciptaan Tuhan. Betul? Iya, iya. Nah, makanya manusia itu harus terampil untuk mengelola semuanya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, apa kira-kira yang bisa dikembangkan dari diri manusia yang bercita-cita jadi dokter? Apa kira-kira? Pengetahuan itu nomor satu. Apa lagi? Bakat, yes, oke. Apa lagi? Saya kira tidak bawa catatan ya, aturannya bawa catatan. Tapi tidak apa, nanti boleh dipikir-pikirkan. Nah, yang bisa dikembangkan sebenarnya, coba diingat ya, dalam bahasa Inggris disebut dengan SCAPS, skill, knowledge, attitude, fisik, supranatural. SCAPS, skill, knowledge, attitude, fisik, supranatural. Supranatural itu adalah indera keenamnya. Nah, coba. Yang pertama tadi skill. Skill itu bagaimana kita untuk memperoleh skill? Skill itu adalah yang disebut dengan keterampilan. Nah, kita bisa mendapatkan itu melalui pelatihan atau berlatih. Coba, kira-kira Anda pernah berlatih apa? Pernah berlatih misalnya bertukang, itu skill. Bertukang itu sekarang. Nah, yang tadi pintar bahasa Inggris, keahlian nggak? Keahlian berbicara. Can you speak English, man? Okay, yes I can. Kan begitu jawabnya. Nah, yang kedua itu adalah knowledge, pengetahuan. Nah, adik-adik sudah punya pengetahuan enggak? Punya? Punya, harus punya. Apa yang perlu diketahui coba? Nah, apa yang perlu diketahui dari lingkungan kita ini? Saya mau tanya nih. Berapa tinggi bukit-bukit ini semua? Berapa meter? Siapa yang tahu? Who knows? Berapa tinggi? Ini satu hal yang sangat luar biasa. Saya lihat adalah pokok mangga. Banyak buahnya. Apakah buahnya itu untuk mangga itu? Apakah buahnya itu untuk mangga itu? Tidak kan? Berarti untuk siapa? Untuk kita yang membutuhkannya. Maka jadilah seperti mangga itu ada, berfungsi dan berbuah kepada orang lain. Manis, ya. Ingat, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ya. Zaman sekarang adalah zaman milenial katanya, ya, yang kelahiran tahun 80-an itu semua. Menteri Pendidikan kita siapa? Nadiem. Kelahiran 80 berapa? 35 tahun umurnya. Kelahiran tahun 84. Berarti masa Anda nanti yang lahir tahun 2000-an ada. Ya, jadi setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Tadi sudah kita nyanyikan. Ya. Estafet untuk berikutnya adalah pemuda-pemudi, termasuk juga karang taruna. Itulah estafet berikutnya. Ya.
Yang kedua tadi saya ke sekolah kalian, ada tertulis di situ. Apa yang tertulis di pintu? Apa yang tertulis? Kalau kita lahir miskin, itu bukan salahmu. Tapi kalau mati katanya tidak miskin, berarti salah kita semua. Kenapa salah? Itulah yang diceritakan Pak Dokter tadi. Tidak membangun SDM-nya, ya. Tidak mengembangkan SDM-nya. Berarti miskinlah kita berat nanti. Ya, jangan seperti itu kan? Ya, hanya itu sebenarnya yang perlu saya katakan. Ada satu lagi di situ. Walaupun dikatakan Pak Kepala Desa tadi menjadi kutu buku, rupanya ada di situ tertulis. Ingat. Ada pesan dari presiden pertama kita. Siapa presiden pertama kita? Soekarno. Ada tertulis di situ kan? Saya lebih suka melihat pemuda yang merokok dan minum, tetapi membicarakan kemajuan negara, daripada seorang pemuda yang kutu buku, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Luar biasa. Jadi itulah yang penanganan perpustakaan. Kita mulai dengan yang sederhana. Yang sederhana itu yang dimaksud dengan yang sederhana itu kita belum mengadakan peminjaman buku untuk dibawa pulang. Untuk tahap awal, pengunjung datang ke perpustakaan, maka petugas menyodorkan buku ini, mencatatkan menurut kolom. Jadi nomor urut, hari dan tanggal, kemudian nama pengunjung, kemudian nanti kita bisa datang per hari Senin misalnya, berapa orang yang datang berkunjung. Itu terdata di sini. Dengan catatan buku itu masih dibaca di tempat. Kemudian dia bebas mau berapa jam membaca, dia bebas. Mau berapa lama dia membaca, dia bebas. Mau berapa banyak buku yang dia baca, dia bebas. Tapi setelah selesai membaca, dia kembalikan lagi. Dan ini harus dimonitor oleh petugas perpustakaan. Apakah ada buku yang masuk ke tas, ke kantong, siapa tahu ya kan? Nah, kadang-kadang ya bisa saja itu. Wah, ini cerita bagus, ini bagus juga, ini dibawa pulang, lalu masuk ke tas. Nah, yang seperti itu diharapkan tidak terjadi. Nah, langkah kedua, setelah buku-buku ini nanti lengkap dalam pengembangannya, Bapak Ibu dan petugas perpustakaan bisa mengembangkannya dengan menggunakan kolom ini. Ketika menggunakan kolom ini, nanti dia sudah lebih lengkap kolomnya ya. Lebih lengkap kolomnya. Salah, asal terlihat. Jadi lebih lengkap kolomnya sudah seperti ini. Nomor urut, nomor 1 peminjamnya siapa? Ya, katakanlah si Budi peminjamnya. Buku yang dipinjam apa saja? Oke, itu terserah Bapak dan Ibu atau petugas perpustakaan lainnya. Terserah petugas perpustakaan dari Karang Taruna. Apakah buku yang boleh dipinjam 1 saja, 2, 3, itu tergantung banyaknya nanti presiden kita. Jadi judul buku yang dipinjam, katakanlah 1 dipinjamnya, ditulislah judulnya di sini. Kemudian tanggal peminjaman itu tanggal berapa? 29 November. Kepada Bapak dosen, kami sangat berterima kasih kepada Bapak karena kami bisa menerima ini supaya kami dapat melakukannya dengan baik.
nothing changes.